Let's go. Akhirnya Dede Amar bisa ke mall. Ya teman-teman guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini alhamdulillah untuk pertama kalinya Dede Amar bisa main ke mall gitu ya. Mall mana? Ada yang bisa nebak? Betul sekali, Mall Lotte Bintaro ya. Yang kebetulan kami bertepatan dengan waktu asar, jadi kami sholat asar dulu, dan di dekat dengan masjidnya itu ada kolam ikan, dan kebetulan anak-anak saya ini senang banget ikan. Dan seperti biasa ya, selalu peduli lindungi. Jadi ya sudah, karena kami juga sudah vaksin semua, jadi aman. Anak-anak saya semangat sekali ya, terutama Dede Amar ini, dia sangat euforia dengan kejadian bahwa sekarang dia bisa ke mall. Mungkin dia ini aneh ya, ini tempat apa gitu ya. Apalagi di kesempatan kali ini saya mengajak anak-anak saya buat main di Kidzilla. Gitu ya, kebetulan saya waktu itu dapat tiket gratis untuk main di Kidzilla. Dan Kidzilla ini kami langsung mengambil untuk tiket yang waktu itu dapat gratisannya untuk yang seharian dan cukup murah ya, cuma 90.000. Dan bisa dibilang anak-anak Anda akan sangat puas di sini. Ya kenapa? Karena memang permainannya itu banyak sekali, pernak-perniknya itu sangat banyak. Jadi bisa dibilang teman-teman anak-anak teman-teman itu, anak-anak Anda itu tidak akan ngerasa kebosanan untuk bermain di Kidzilla. Ya kecuali kalau mainnya tiap hari tentunya bosan dan dompet Anda akan meradang. Tapi kalau main cuma sebulan sekali gitu ya, atau sebulan 2 kali, itu insya Allah teman-teman anak-anak Anda akan sangat terhibur bisa main di Kidzilla. Dan anak saya yang nomor 2 ini, kakak Amar dan kakak Azril dan baby Amar ini sangat senang bermain di bagian booth untuk masak-masakan ya. Jadi ceritanya ini si kakak Azril lagi buat sandwich untuk saya, yaitu lagi jualan, dan nggak tahu tuh adiknya lagi ngapain. Mungkin dia menjadi co-chef ya. Dan ini kakaknya yang paling tua ya, kakak Aslam, datang juga untuk ikutan main. Dan kalau kakak Aslam juga senang, memang pada dasarnya dari dulu dia tuh senang ngutak-ngutik gitu ya, seru banget lihat mereka main ya. Tapi memang saya sarankan di sini jangan cuma mencobain saja, karena banyak permainan yang lain. Seperti anak saya, baby Amar, akhirnya dia mencoba untuk bermain mobil-mobilan, walaupun agak susah ya, karena sebenarnya memang mobil-mobilan ini bukan diperuntukkan untuk anak masih seumur 2 tahunan, tapi sebenarnya sudah sekitar 4 tahun ke atas yang sudah bisa mendorong mobilnya sendiri. Jadi saya bantu dorong ya, cuman karena mungkin dia pertama kali masuk jadi agak-agak takut gitu ya, atau agak-agak kagok, jadi nggak lama dia pun keluar lagi untuk bermain hal-hal yang lain. Tapi yang mengejutkan saya di sini, ternyata tuh anak saya ini yang Amar ini, tidak lama dia bisa bermain segala hal yang ada di Kidzilla ini. Ini ya, anak saya ngasih saya kentang dan saya pura-pura makan. Seru deh teman-teman, seru banget bisa main di sini, itu menyenangkan, dan tempatnya juga luas ya, dan cukup bersih, jadi nggak banyak debu-debu berceceran atau pasir-pasir, tuh nggak ada. Dan memang di sini sangat aman, dijaga untuk selalu pakai masker. Penunggu dan semua pemainnya atau yang masuk sini harus pakai kaos kaki biar tidak menghindari hal-hal yang bau, kotor dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu memang saya dan istri saya atau kami sekeluarga selalu senangnya kalau ke mall itu hari kerja ya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk selalu bisa bermain kapanpun saya mau gitu ya, alhamdulillah sekali. Jadi di sini sepi gitu ya, waktu itu total hanya ada 2 keluarga saja nih yang main di Kidzilla di Lotte Mall Bintaro. Jadi cukup sepi, dan untuk anak-anak saya bisa bermain puas sekali nih gitu ya. Di sini ada nyusun bata gitu ya, terus nanti di sebelah sana itu ada perosotan yang perosotannya cukup seru. Dan ini saya kelelahan habis temenin anak saya lari-lari main petak-umpet, kecapean, jadi saya senderan di perosotan kecil, tapi nanti di sana juga ada perosotan besar ya. Nah ini anak saya ini, baby Amar, dia berani ya untuk bermain perosotan yang memang pada dasarnya dia sudah banyak contoh dari kakak-kakaknya yang 2 orang di atasnya itu. Jadi dia berani gitu ya untuk mencoba hal-hal baru dan tidak takut. Ya seperti ini contohnya ya, dengan gayanya yang lucu ya, kepala di depan gitu ya, tapi nggak lama dia balik lagi karena dia tahu mungkin itu berbahaya ya, jadi dia meluncur seperti biasa gitu teman-teman. Nah
Lucunya di sini tiba-tiba anak saya nomor 2 ini membawa topi kontraktor gitu ya. Dia ngajak saya untuk, "Ayo papa, ayo bangun yuk. Kita coba betulin gitu ya, betulin bata." Jadi saya di situ juga langsung saja nih saya ngikutin dia seperti apa. Oh, ceritanya dia lagi masang bata tuh teman-teman. Memang banyak sekali hal-hal yang bisa memacu apa namanya sensor motorik atau kecerdasan atau kreativitas di Kidzilla ini ya teman-teman. Ini saya bukan lagi promosi, saya juga tidak di-endorse oleh Kidzilla, tapi memang saya pun mengakui bahwa Kidzilla itu menjadi salah satu sarana yang paling aman, murah, menyenangkan gitu untuk teman-teman bermain. Karena sebenarnya sebelum kami kesini itu istri saya ngajak kami itu untuk ke taman mencari yang murah meriah, tapi ya selalu ada plus minus ya teman-teman. Ke taman memang mungkin bisa gratis bahkan, tapi mungkin bermainnya nggak sebanyak ini, hanya ada permainan seperti di taman kanak-kanak saja, dan tentunya tidak seaman di sini teman-teman. Kalau di sini semuanya dilapisi dengan bantalan empuk ya, jadi tidak khawatir terjedot siku atau barang keras dan sebagainya. Dan di sini kakak Azril itu sudah menyusun batu, mencoba menutup tembok gitu ya. Dan dia luar biasanya bisa tanpa jatuh, dan inilah hasilnya. Tara, saya kasih jempol buat anak saya. Lalu ya seperti selanjutnya teman-teman bermain sana kemari gitu ya. Padahal ini saya sampai capek sampai dilempar sama anak saya karena saya akhirnya tiduran, saya lempar kembali. Wih. Gitu ya teman-teman. Karena anak saya kesel kok, papa nggak mau ikut main, padahal enggak, saya sudah lari sana lari sini, baru istirahat sebentar doang gitu ya. Dan akhirnya topinya diambil oleh anaknya yang paling kecil gitu ya, atau adik terkecil, karena memang dari tadi cukup ada rebutan-rebutannya nih untuk memperebutkan topi kekaisaran ini gitu ya. Tapi akhirnya dia berhasil juga dengan kesabaran, dia berhasil mendapatkan topi yang selama ini diincar. Nah, tingkah laku anak-anak itu selalu menyenangkan ya teman-teman. Betapa kita bahagia bisa membuat mereka bahagia gitu ya. Jadi kebahagiaan kita itu ada di mereka. Dan ini sekarang saya dan teman anak saya sedang mencoba untuk main di perosotan besar. Dan ternyata anak saya juga pada berani semua, nggak ada yang takut. Bahkan anak saya yang paling kecil pun juga tetap berani ya untuk meluncur di perosotan yang cukup tinggi loh. Ini kalau buat anak umur 2 tahun 3 tahun ini sebenarnya cukup tinggi, tapi luar biasanya Masya Allah ya gitu ya, anak saya semua berani dan tidak ada yang takut. Ya cukup bangga-bangga juga ini saya sebagai bapak ya, walaupun gayanya unik-unik ya. Dengan gaya tiduran saya berikan dorongan dikit, wih gitu ya, lucu banget, gak ada habis-habisnya teman-teman. Ya seperti biasa mereka berputar lagi, naik lagi, tapi kayaknya di sini anak saya nomor 2 waktu itu sudah ada gejala-gejala ngantuk gitu, jadi dia waktu itu agak ada bongong-bongong sedikit. Tapi justru itu yang mungkin biasanya para orang tua icar ya teman-temannya, diajak main ke tempat seperti ini sampai capek, sampai lalu pulang ke rumah tinggal bersih-bersih, ganti baju, tidur sampai pagi. Orang tuanya bisa santai-santai, bisa ngopi, bisa ngeteh gitu ya, sambil melepaskan kelelahan sambil setelah menjaga anak seharian. Ini teman-teman ya memang seperti biasa ya, tentunya kegiatan kami sekeluarga juga tidak hanya seperti ini saja gitu ya. Kegiatan kami sekeluarga pun pastinya kalau sudah ke mall itu pasti ada makannya, ada belanjanya dikit-dikit, apalagi ke Mall Lotte ya. Mall Lotte itu kan sebenarnya memang mall untuk pusat belanja, bukan mall entertaining. Kalau mall entertaining mungkin Anda bisa seperti di Bintaro Exchange kalau Anda yang berada di daerah Bintaro, atau mungkin Mall Kelapa Gading kalau ada di daerah Jakarta Utara. Tapi Mall Lotte itu memang mall pusat perbelanjaan. Ya, jadi pasti kalau teman-teman kesini pun ya pasti ada belanjanya gitu ya. Tapi kebetulan anak saya ini nomor 1 dan nomor 2, yang nomor 2 dan nomor 3, kalau sudah main di tempat ini itu sudah lupa semua gitu ya. Saya sampai kelelahan, tadi saya sudah tiduran di perosotan yang kecil, lari-lari ini sama mereka semua gitu, sampai akhirnya saya harus tiduran lagi di perosotan yang besar karena bener-bener kelelahan. Ada kali teman-teman ya, kalau saya hitung udah sekitar 30 kali gitu ya merosot saya di perosotan ini, sampai pantat saya panas gitu ya, sampai bokong saya panas. Tapi namanya anak kecil ya nggak ada habisnya gitu ya, nggak ada habis tenaganya, nggak ada habis lucunya. Mereka terus bermain ya tuh, lihat dong anak saya nomor 2 luar biasa gitu ya. Mungkin kalau di superhero dia cocoknya jadi The Flash nih teman-teman.
gitu ya. Ini anak saya sudah kelelahan, masih tiduran sambil merekam mereka, dan mereka pun tetap tidak ada hentinya untuk selalu berputar lagi dan terus-terusan main di perosotan. Saya ditabrak teman-teman sama anak saya paling pertama. Lalu kami beralih sedikit ke depan lagi karena mungkin mereka pengen ganti suasana. Dan kebetulan anak saya yang pertama itu sudah lapar, dia ngajak saya makan. Tapi yang kedua dan ketiga lanjut terus main sama ibunya, tukeran. Ya setelah ibunya selesai berbelanja segala macam, gitu ya, tukeran nih. Dan saya sama anak saya makan di langganan restoran kami, teman-teman, yaitu di Lotte Mart Bintaro juga. Itu restoran sushi, ya gitu ya. Ada satu menu yang paling disukai oleh anak saya di restoran ini, dan kebetulan di restoran lain ada tapi tidak serupa, jadi rasanya kurang cocok ataupun bahkan tidak ada sama sekali. Jadi kalau main ke Lotte Mall Bintaro, anak saya selalu minta makan di restoran ini karena ada makanan favoritnya. Makanan favoritnya itu adalah seperti nasi putih dan memakai daging sapi, gitu ya. Namanya teriyaki ju, gitu, teriyaki ju. Dan kalau saya biasa wasabi ya, makanan favorit saya. Kalau menurut saya, ada beberapa orang yang nggak suka wasabi, ada beberapa orang juga yang suka wasabi, tapi kalau saya adalah pencinta berat wasabi. Wasabi itu kalau bagi saya saingannya cuma seperti pete ya, yang rasanya itu nggak ada duanya teman-teman, nggak bisa disaingi oleh apapun. Ya, wasabi, tempe, jengkol, pete itu adalah makanan-makanan penggugah selera yang menurut saya rasanya tidak bisa disaingi apapun. Wasabi itu memberikan sensasi makan itu yang seger gitu ya. Ada rasa pengarnya, ada rasa menambah nafsu makannya. Nggak pedes sama sekali, cuman memang dia menusuk di hidung. Dan kalau salah kuantiti itu bisa merangsang ada seperti rasa menusuk di otak. Tapi saya benar-benar suka wasabi. Minumnya adalah hot ocha, dan yang pertama kali saya makan di sini adalah salmon roll, crispy roll gitu ya, sebagai pembukaan. Dan sebenarnya teman-teman, saya kalau makanan sushi itu saya sangat suka yang mentah-mentah gitu ya. Saya kurang suka yang memang sudah matang-matang, tapi saya senangnya selalu yang mentah. Ya, anak saya makan sambil nonton seperti biasalah kegiatan anak-anak ya teman-teman ya. Dan nggak tahu kenapa memang kalau untuk makanan Jepang, lidah saya dan keluarga itu jauh lebih cocok dibanding dengan makanan dari negara lain. Ya kalau Arab sudah jelas makanannya mirip ya di Indonesia karena banyak orang Arab gitu ya. Dan kita sudah sangat terbiasa dengan masakan-masakan dari Timur Tengah. Tapi kalau untuk masakan yang berada di matahari, timur matahari gitu, arah matahari terbit, di Jepang gitu ya, di Korea atau di Chinese, itu saya paling cocok adalah makanan Jepang. Wasabi saya selalu suka banget, bahkan saya kalau makan di sini wasabi saya selalu minta nambah. Teman-teman ya, jarang saya wasabi itu hanya satu porsi. Biasanya minimal sekali saya mau makan wasabi itu sampai 2 porsi gitu ya. Jadi kadang orang kalau makan wasabi sisa-sisa banyak, tapi saya sampai nambah. Dan ini adalah paket ya sushi yang ada di Haikara Sushi gitu ya, di Haikara Sushi Lotte Mart Bintaro. Namanya sashimi moriawase. Jadi langsung satu plate itu berbagai macam sushi tersedia di situ. Gitu teman-teman, saya suka banget dan sangat nggak bisa berhenti. Saya juga nggak tahu kenapa saya tuh suka banget makanan-makanan mentah dari segala jenis food sushi yang mentah itu saya suka banget, nggak bisa berhenti. Gitu ya, nggak pernah bosan. Bahkan saya kalau di rumah juga masih suka pesen gitu ya. Walaupun bukan di Haikara, dimanapun yang terdekat dengan rumah saya. Dan di sini teman-teman saya juga apa namanya sedikit ingin memperkenalkan segala macam jenis-jenis sushi ya. Kalau tadi yang saya makan itu adalah kappa maki, ini adalah tamago ya, tamago maki. Namanya tamago maki, nasi dengan telur. Ini rasanya enak. Telurnya itu gurih-gurih manis ya, telur Jepang, telur dadar Jepang itu ada gurih-gurih manis. Luar biasa enak. Anak saya juga suka, cuman kalau dibanding dengan yang tadi nasi daging itu dia lebih suka. Sampai anak saya sudah habis duluan tuh, tinggal dikit biasa ya, dia sudah mulai kenyang karena dia makannya sudah duluan tadi. Nah, dia masih minta lagi, masih minta untuk sushi yang berbalut sushi dengan isian telur gitu ya, sama-sama tamago maki juga, tapi kalau ini di roll. Dia juga suka tuh teman-teman ya, dia juga suka. Nah dia waktu itu request, "Pak, kok ini ada tunanya?" Nah, dia nggak mau.
Tapi kalau pas dicek nggak ada, dia baru mau tuh. Teman-teman mungkin ada juga yang suka sushi di sini, atau kalau ada yang belum pernah coba, coba deh teman-teman. Jangan khawatir dengan amisnya sushi, yaitu nggak amis sama sekali, nggak terasa amis sama sekali, dan bener-bener enak gitu ya makan sushi. Tapi ya kembali sesuai selera ya teman-teman ya. Saya tidak memaksa, hanya memperkenalkan bahwa sushi itu enak dan saya belum pernah ada masalah. Nah, di sini teman-teman saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman cara memakan sushi yang benar. Nah, jadi teman-teman, sushi itu kalau saya ibaratkan berada di posisi seperti ini ya. Itu sushi itu ngambilnya nggak boleh dari atas, teman-teman, nggak boleh dari atas, juga nggak boleh dari samping, gitu ya. Tapi sushinya harus ditidurin dulu. Nah, setelah ditidurin, posisi seperti ini, nah baru kita ambil dari samping. Lalu yang dicelupkan ke soy sauce dan ke wasabi itu juga bukan nasinya, tapi adalah bagian ikannya. Tujuannya apa? Tujuannya biar wasabi itu tidak meresap terlalu banyak ke nasi dan membuat hidung kita menyengat ya. Tapi itu kalau bagi yang memang biasa-biasa aja. Nah, di sini juga teman-teman saya mengenalkan, di sini adalah jahe. Ini adalah jahe yang dibuat seperti acar. Rasanya enak, enak banget. Jahenya masih ada rasa jahenya, tapi sudah bukan kuat seperti jahe masih mentah. Dan ada rasa manis-manisnya. Ini gunanya untuk apa teman-teman? Gunanya untuk menetralisir mulut kita kalau memang habis memakan menu sushi sebelumnya yang rasanya kuat seperti gurita, itu kan rasanya kuat ya. Nah, itu untuk membuat netral lagi. Dan ini adalah sushi ultimate buat saya, sushi salmon teman-teman. Ini bagi saya enak banget. Tanpa soy sauce, tanpa wasabi juga sudah enak. Apalagi kalau ditambah soy sauce campur wasabi. Aduh, undisputed, tidak terkalahkan. Mantap banget teman-teman. Nah, dari sini setelah selesai makan, teman-teman, alhamdulillah kita sholat maghrib. Ini sholat maghrib tadi di dekat yang kolam ikan tadi ya, gitu teman-teman ya. Kita ke bawah lagi. Nah, setelah itu ya setelah sholat maghrib kita ada belanja-belanja sedikit-sedikit lah ya. Kebetulan anak saya, kakak Islam, ingin membeli camilan, saya juga membeli pampers. Lalu saya juga membeli sedikit apa namanya durian ya, durian buat istri saya senang durian. Lalu saya juga mau beli beberapa makanan untuk persediaan atau stok untuk dimasak di rumah teman-teman. Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya acara saya untuk mengajak anak saya yang paling bontot ini untuk pertama kali ke mall, dan ini adalah hadiah terakhir buat dia. Ya, dia sudah lelah nih, sudah kecapean. Bisa dilihat dari matanya ngantuk teman-teman gitu ya, tapi sambil tetap memegang es krim coklat choco chips kesukaan dia gitu ya, sambil menikmati. Jadi begitulah teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Ya, seperti biasa selalu saya doakan, keep healthy, keep positive, keep life, dan keep learn. Teman-teman, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.